Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hridwi Cahyo dengan NIM 20464130 SV 18449. Saya di sini akan menjelaskan mengenai praktikum PGWL dengan judul PGWL acara 6 dengan judul acara menampilkan data dalam bentuk tabel dan membuat fitur hapus data. Nah, di sini saya untuk membuat tabel. Nah, di sini saya menggunakan web library berupa data tables untuk menampilkan tabel. Nah, data tables ini dapat ditampilkan menggunakan JS, dapat dengan JavaScript, menggunakan JS dan JS. Keunggulan dari data tables ini, pengguna dapat melakukan visualisasi menggunakan Bootstrap dan melakukan style terhadap tabelnya dan mempermudah dalam pembuatan tabel. Nah, selanjutnya yaitu terlebih dahulu membuat function tabel pada controller object. Nah, ini untuk membuat halaman tabel agar dapat diakses, maka di sini kita membuat fungsi tabel lalu menampilkan view. Nah, di sini kita harus membuat view tabel, view_tabel di folder views. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat, nah ini kita mengambil data dari database dan melakukan DD. Nah, DD ini digunakan untuk melakukan cek terlebih dahulu apakah data dari database tersebut masuk atau tidak. Nah, ini ketika dilakukan DD, nah ini data yang telah input, data yang diinputkan dari form input telah masuk ke dalam database, dan ini datanya ada. Selanjutnya yaitu membuat array dalam variabel objek. Nah, pada function tabel tadi, kita membuat array di dalam variabel objek data. Nah, ini variabel objek ini dibuat array di dalamnya, sehingga pada return view nanti datanya hanya ditampilkan dalam variabel data ini sudah mencakup nilai-nilai yang ada di dalam array tadi. Selanjutnya yaitu memanggil data dari database ke dalam tabel. Nah, ini cara memanggil data dari database untuk dimasukkan ke dalam tabel. Namun nanti diubah agar lebih efektif lagi. Ini membuatnya di dalam view tabel. Jadi ini yang mempengaruhi tampilan dari halamannya nanti. Dan return view tadi ini berhubungan dengan kontrol tadi untuk menghubungkan antar halaman. Nah, ini hasilnya dari codingan ini, tampilan dari halaman tabel. Nah, di dalam database tadi ada yang nama, deskripsi, longitude, latitude, foto, catet add, update add, dan action. Datanya ditampilkan semua. Selanjutnya yaitu melakukan kustomisasi dengan menggunakan web data tables. Nah, di sini kita melakukan kustomisasi terhadap tampilan dari tabel tersebut. Kalau dilihat dari sini tampilannya agak kurang bagus. Nah, untuk percantik maka kita menambahkan yang namanya script untuk menggunakan Bootstrap. Ini tadi belum menggunakan data tables. Nah, ini untuk menggunakan data tables agar tampilan data tabelnya lebih baik, maka menggunakan ini tadi, JavaScript dari Bootstrap dan CSS dari Bootstrap dimasukkan.
Nah, ini menambahkan script ini. Dokumen ready dolar tabel objek ini untuk menampilkan tabelnya biar tertampil, menampilkan style dari tabelnya yang tertampil. Nah, hasilnya ini hasil dari tampilan tabel di view tabelnya. Caranya yaitu menambahkan button action. Nah, ini pada echo-nya ditambahkan kelas button yang dengan warna danger atau merah ini. Nah, ini terus ini ada action-nya telah terisi penambahan button dengan nama primary. Nah, ini ganti berupa nantinya edit dan hapus. Itu menambahkan konfigurasi untuk hapus data. Nah, ini tadi codingannya diubah agar dapat ditambahkan untuk menghubungkan atau href-nya ini agar berfungsi. Karena kalau tidak, ini nanti akan ada kekeliruan karena rancu dalam tanda petik duanya. Maka codingannya diubah jadi seperti ini agar dapat ditambahkan href. Nah, tadi button menggunakan fungsi button. Nah, ini harusnya, nah di sini kita menggunakan yang namanya A. Selanjutnya, nah ini untuk validasi atau menambahkan konfirmasi untuk hapus data. Nah, ini ketika diklik action hapus maka akan ada validasi konfirmasinya terlebih dahulu apakah data yakin akan dihapus atau tidak. Ketika diklik OK maka data dihapus, ketika diklik cancel maka data tidak jadi dihapus. Jadi untuk menambahkan fungsi edit, nah ini menambahkan codingan yang sama, cuma diganti namanya hapus edit saja. Nah, untuk konfirmasinya dihapus saja untuk pada button edit, konfirmasinya tidak perlu. Selanjutnya menambahkan fungsi edit pada control object. Nah, ini fungsinya sama seperti ini pada tabel tadi ini. Cuma diganti view-nya berupa view edit dan datanya ya diambil dari database object tadi. Ya, hampir sama. Nah, tapi di sini yang membedakannya dengan fungsi tabel tadi ini untuk find all, jadi semuanya datanya diambil. Nah, ini yang diambil hanya ada data ID-nya saja. Ini find variabel ID. Selanjutnya membuat view edit yang hampir sama dengan form nanti, kita membuat view edit tadi dalam views. Tampilannya hampir sama pada form input data, tinggal ketika kita membuka view edit tersebut, data yang sebelumnya telah diinputkan akan langsung tertampil pada form tersebut. Nah, ini. Nah, caranya gimana agar inputan tadi dari database telah tertampil pada isian-isiannya, ini menggunakan ini tadi. Ini codingan ini yang ada di value ini. Objek, nama. Nah, ini kalau ini di nama ya ini value-nya ada objek nama, di deskripsi objek deskripsi, dan seterusnya. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, kalau kita klik edit nanti, maka pada bagian form-formnya ini isiannya ini telah terisi sesuai dengan database-nya, sesuai dengan tabel yang akan kita edit. Misalnya tabel bandara, kita klik edit maka ya isinya langsung terisi nama deskripsi dari isian tabel bandara tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan demonstrasi produk yang telah dibuat.
Misalnya yaitu melakukan demonstrasi terhadap hasil praktik acara ke-6 ini, yaitu membuat action tabel edit dan hapus. Misalnya di sini saya akan menghapus ini tabel bandara ini, hapus. Nah, maka akan muncul konfirmasi apakah yakin akan menghapus bandara. Jika diklik OK maka akan terhapus. Jika klik cancel maka tidak terhapus. Ini cancel tidak terhapus. Misalnya kita klik OK. Nah, akan terhapus. Misalnya itu klik action terhadap edit. Nah, ini telah terisi nama, deskripsi, longitude, dan latitude-nya. Ketika klik edit, maka akan muncul tampilan form edit data yang telah terisi sesuai dengan tabelnya tadi. Nah, ini lokasi longitude dan latitude-nya telah disesuaikan, jadi tidak ke center. Sesuai, tinggal kita klik edit saja lalu simpan. Nah, untuk action-nya ini akan dilakukan minggu depan. Itu saja dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.